Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng Nur Intan, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab tugas dari diskusi sesi 7, di mana saya diminta untuk menganalisis sebuah artikel tentang kesetaraan gender dalam pembelajaran sains. Artikel yang saya pilih berjudul Classroom Discourse, Teacher-Student Interaction and Gender Participation in Primary Science Education, yang ditulis oleh Munas Priyanto Ramli pada tahun 2020 dan sudah terakreditasi Sinta 3. Artikel ini sangat menarik karena membahas bagaimana interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran sains di sekolah dasar ternyata bisa menciptakan perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini penting untuk dikaji, karena di banyak sekolah dasar kita masih melihat guru lebih banyak memberikan perhatian kepada anak laki-laki dalam pembelajaran sains. Misalnya, dalam kegiatan eksperimen, diskusi, atau saat menunjukkan siapa yang akan maju ke depan kelas. Maka dari itu, penelitian ini menjadi refleksi penting bagi kita sebagai pendidik untuk memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan belajar yang setara. Yang melatar belakangi mengapa penelitian ini penting dilakukan. Dalam pembelajaran sains di sekolah dasar, partisipasi aktif siswa seringkali tidak seimbang. Guru cenderung lebih banyak memanggil atau memberikan kesempatan kepada siswa laki-laki karena dianggap lebih aktif atau lebih pantas untuk di bidang sains. Sementara itu, siswa perempuan lebih sering berperan sebagai pengamat atau pendengar saja. Padahal, jika diberi kesempatan, mereka memiliki kemampuan yang sama. Peneliti melihat bahwa hal ini tidak terjadi karena perbedaan kemampuan, tapi karena pada pola interaksi yang diciptakan oleh guru di kelas. Artinya, peran guru sangat besar dalam membentuk keadilan gender dalam pembelajaran. Jadi, penelitian ini penting untuk membuka kesadaran bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga isu pedagogis di ruang kelas. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian tersebut. Yang pertama, bagaimana pola interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran sains? Kemudian, apakah terdapat perbedaan partisipasi berdasarkan gender? Dan yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi munculnya perbedaan tersebut? Ketiga rumusan masalah ini penting karena menggambarkan hubungan langsung antara gaya mengajar guru dengan peluang siswa untuk berpartisipasi. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa bias gender bisa terjadi bahkan dalam hal yang tampak kecil, seperti siapa yang guru panggil untuk menjawab pertanyaan di kelas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk interaksi guru dan siswa serta mengetahui sejauh mana gender mempengaruhi partisipasi dalam pembelajaran sains. Metode yang digunakan adalah observasi langsung dan analisis wacana kelas, Classroom Discourse Analysis. Penelitian ini merekam proses pembelajaran sains di beberapa sekolah dasar di wilayah Jakarta, khususnya pada kelas 4 hingga kelas 6. Melalui metode ini, peneliti dapat melihat secara langsung siapa yang lebih banyak berbicara, siapa yang menjawab pertanyaan, dan bagaimana guru memberikan respon terhadap siswa laki-laki maupun perempuan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian menjadi sangat kontekstual dan bisa dijadikan cermin bagi praktik pembelajaran di sekolah yang ada di Indonesia lainnya. Temuan utama terkait interaksi dan perbedaan gender berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa guru masih mendominasi pembicaraan di kelas. Sebagian besar waktu digunakan untuk penjelasan guru. Sementara kesempatan siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat masih terbatas.
Dalam beberapa kelas, siswa laki-laki lebih aktif berbicara dan lebih sering ditunjuk oleh guru. Namun, di kelas lain yang gurunya lebih sadar dan aktif memberi giliran secara bergantian, partisipasi perempuan ternyata bisa setara, bahkan lebih baik. Artinya, perbedaan partisipasi bukanlah hal yang mutlak. Ia bergantung pada bagaimana guru mengatur interaksi di kelas. Ketika guru menerapkan sistem panggilan bergantian atau memberikan waktu berpikir sebelum menjawab, perempuan merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi guru adalah faktor kunci yang menentukan keadilan partisipasi gender dalam pembelajaran sains. Analisis penyebab dan implikasi hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan partisipasi siswa tidak berkaitan dengan kemampuan intelektual, tetapi dengan pola komunikasi guru. Guru yang memiliki kesadaran gender cenderung lebih adil dalam memberikan kesempatan, berbicara dan memberikan umpan balik positif pada siswa perempuan. Namun, guru yang masih membawa stereotip bahwa anak laki-laki lebih cepat dalam sains sering tanpa sadar mengabaikan partisipasi perempuan. Padahal, perubahan kecil seperti cara bertanya, durasi menunggu jawaban, dan pemilihan kelompok kerja dapat berdampak besar bagi rasa percaya diri siswa perempuan. Dengan kata lain, penelitian ini menekankan bahwa guru adalah agen utama pembentuk kesetaraan gender di kelas sains. Ada beberapa implikasi penting dari penelitian ini yang dapat diterapkan oleh para guru. Guru perlu melakukan refleksi terhadap seberapa sering ia memberikan kesempatan kepada siswa laki-laki dan perempuan secara seimbang. Kedua, dalam merancang kegiatan sains, guru sebaiknya memberi peran aktif pada semua siswa, bukan hanya yang dianggap lebih mampu. Ketiga, perlu adanya pelatihan bagi guru tentang kesadaran bias gender dan strategi komunikasi yang inklusif. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran perlu mencakup aspek partisipasi dan keberanian siswa dalam berpendapat, bukan hanya nilai akademik. Dengan demikian, sekolah dapat benar-benar menjadi tempat yang mendukung kesetaraan dan pengembangan potensi setiap anak. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa memegang peran sentral dalam menciptakan kesetaraan gender. Guru yang sadar akan biasnya dapat membangun kelas yang lebih adil dan mendorong semua anak untuk aktif dalam sains. Sebagai refleksi, kita perlu melihat kembali praktik mengajar kita sendiri. Apakah kita sudah memberi ruang yang sama bagi semua siswa untuk berpikir, berbicara, dan bereksperimen? Sebagai penutup, izinkan saya mengutip satu kalimat yang menggambarkan esensi penelitian ini. Setiap suara anak di kelas adalah percikan ide. Tugas guru adalah memastikan tidak ada satupun yang padam karena bias. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.